Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Teja, salah satu mahasiswa dari BIKUGANG. Di sini saya ingin membahas tentang pasar valuta asing. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang pasar valuta asing, kita harus tahu dulu pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko. Secara singkat, pasar valuta asing adalah tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Tentunya, harga valuta asing harus berdasarkan kurs yang telah ditetapkan. Dalam pasar falas terdapat 3 fungsi. Yang pertama, transfer daya beli. Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang berbeda. Misalnya, eksportir Jepang menjual mobil Toyota kepada importir Australia. Eksportir dapat menagih importir dalam bentuk yen, dolar Australia, atau mata uang asing negara ketiga seperti US dollar. Yang kedua, penyediaan kredit. Nah, dalam transaksi mobil Toyota tadi, eksportir Jepang mungkin menyetujui memberikan kredit kepada importir Australia dengan atau tanpa dikenakan bunga. Yang ketiga, mengurangi resiko falas. Seperti contoh di atas, importir Australia maupun eksportir Jepang dalam transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil resiko terhadap fluktuasi kurs. Keduanya mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan mobil dalam kondisi normal dari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan. Misalnya, terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba, sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Nah, terdapat 4 peserta dalam pasar falas. Yang pertama, dealer bank dan non-bank, berfungsi sebagai market maker. Mereka selalu menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Mereka melakukan transaksi dengan bank-bank lain di pusat keuangan dunia supaya dapat dengan tepat mempertahankan persediaan valuta asingnya dalam batas transaksi trading yang ditetapkan berdasarkan kebijakan bank. Yang kedua, perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersial. Kelompok ini terdiri atas importir-importir, investor portofolio internasional, perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Yang ketiga, ada spekulator, melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Spekulator pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dengan pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Motif mereka berbeda dengan dealer. Spekulator beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Yang keempat, bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pasar valuta asing, kita harus tahu juga tentang valuta asing itu. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Jadi, dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan yang namanya alat tukar. Tentunya setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Contoh, Indonesia rupiah, Malaysia ringgit, Jepang yen, dan mata uang lainnya. Nah, dalam valuta asing terdapat yang namanya kurs valuta asing. Digunain untuk mengetahui nilai tukar falas. Kita melihat pada kurs valuta asing. Jadi, kurs valuta asing itu adalah angka yang menunjukkan nilai tukar sepasang mata uang. Contohnya, 1 US dollar sama dengan 15.050 rupiah. Artinya, untuk membeli 1 US dollar, kita harus membayar sebesar 15.050 rupiah. Nah, tempat penjualan falas, baik itu bank atau money changer, menetapkan kurs jual dan kurs beli yang berbeda. Misalnya sebagai berikut. Kurs beli 1 US dollar adalah 14.350 rupiah. Sementara kurs jual 1 US dollar sama dengan 15.050 rupiah. Nah, kurs jual sendiri merupakan kurs yang dipakai apabila bank atau money changer ingin menjual uang asing kepada kita, atau jika kita ingin menukarkan rupiah dengan uang asing, atau bisa diartikan kurs jual merupakan harga jual mata uang falas oleh bank atau money changer. Nah, kurs beli merupakan kurs yang dipakai apabila
bank atau money changer ingin membeli uang asing dari kita, atau jika kita ingin menukarkan uang asing dengan rupiah, atau bisa diartikan sebagai kurs yang telah diberlakukan bank apabila melakukan pembelian mata uang asing atau falas. Nah, ada 7 mata uang yang bisa diperdagangkan. Yang pertama adalah dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss francs, Japanese yen, Australian dollar, dan Canadian dollar. Nah, terdapat juga nih sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas artinya pembentukan kurs adalah hasil murni dari permintaan dan penawaran falas. Pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang. Jadi misalnya kurs bebas, kita akan belanja di sebuah marketplace terbesar di dunia. Marketplace tersebut hanya menerima mata uang dolar. Nah, kita yang menggunakan mata uang rupiah harus menukarkan terlebih dahulu dengan dolar. Penetapan kurs yang ada di marketplace tidak ada ikut campur tangan pemerintah, sehingga kurs yang ada di marketplace disebut kurs bebas. Kurs dalam marketplace bisa berubah sewaktu-waktu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang kedua, ada kurs tetap. Adalah penentuan kurs dilakukan oleh pemerintah. Dengan ditetapkan oleh pemerintah, maka kita ingin menukar uang di bank satu dengan bank yang lainnya, maka kursnya sama. Kemudian pihak bank juga tidak bisa mengubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jadi maksudnya kurs tetap ditetapkan oleh pemerintah. Maka ketika kita ingin menukarkan di bank satu dengan bank yang lainnya, maka kursnya sama. Kemudian pihak bank juga tidak bisa mengubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika pihak bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberi. Yang ketiga, terdapat sistem kurs terkendali atau terkontrol. Dalam sistem ketiga ini, pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak akan terjadi banyak inflasi. Nah, dalam valuta asing kita juga dapat menemukan yang namanya quotation. Ada tiga quotation, yaitu forex quotation adalah sistem penulisan yang menyatakan harga atau nilai suatu falas yang dinyatakan dalam falas lainnya. Kedua adalah direct quotation, adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang suatu negara yang diperlukan atau diperoleh untuk satu nilai falas. Penulisan dilakukan dengan menempatkan nilai domestic currency di depan atau unit foreign currency di belakang. Yang ketiga ada indirect quotation, adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang falas yang diperlukan atau diperoleh untuk satu unit. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai foreign currency di depan dan unit domestic currency di belakang. Nah, ada jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama, transaksi tunai atau spot transaction. Transaksi spot biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut. Yang pertama adalah value today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal yang dilakukannya transaksi. Penyerahan ini biasanya disebutkan cash settlement. Yang kedua adalah value tomorrow. Penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Contohnya, transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Yang ketiga adalah value spot. Penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Nah, yang kedua ada transaksi forward. Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga ada transaksi swap. Pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Nah, ada contoh transaksi spot. Nasabah memerlukan dolar Amerika sebanyak 10.000 US dollar untuk pembayaran transaksi internasional. Jika nasabah sepakat dengan quotation yang ditawarkan, maka transaksi bisa dilakukan. Pada transaksi ini, nasabah akan membeli dolar Amerika dengan pembayaran menggunakan rupiah Indonesia. Maka quotation yang digunakan adalah kurs jual. Nasabah menyerahkan rupiah Indonesia kepada Bank X sebanyak 10.000 USD dikali 12.100 rupiah sama dengan 121 juta rupiah. Bank X harus menyerahkan 10.000 USD kepada nasabah selambat-lambatnya 2 hari atau 2 kali 24 jam setelah transaksi dilakukan.
Transaksi untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan kurs dikenal dengan istilah trading. Sebagian masyarakat menyebut transaksi pada trading mata uang asing adalah tindakan spekulatif. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari trading sangat ditentukan oleh seberapa akurat nasabah dapat memprediksi pergerakan kurs di masa yang akan datang. Misalnya, nasabah memprediksi beberapa minggu ke depan kurs USD menguat. Menguat artinya dolar Amerika naik atau rupiah Indonesia turun. Nasabah mendatangi Bank X dan sepakat dengan kurs spot tersebut. Kemudian membeli USD pada kurs jual sebesar Rp12.100. Setelah 1 minggu, kurs berubah menjadi Rp12.300 sampai Rp12.400. Pada contoh kasus ini, USD menguat. Kemudian nasabah mendatangi Bank X untuk menjual USD dengan kurs beli sebesar Rp12.300. Dari transaksi beli dan jual USD, nasabah mendapat selisih kurs. Pada saat transaksi beli, kurs jual sebesar Rp12.100. Pada saat transaksi jual, kurs beli adalah Rp12.300. Selisih kurs dari kedua transaksi adalah Rp12.300 dikurang Rp12.100 sama dengan Rp200 atau 200 poin. Artinya, nasabah mendapat keuntungan Rp200 per dolar Amerika yang dibeli. Jika pada saat transaksi nasabah membeli 1.000 US dollar, maka keuntungan yang diperoleh adalah 1.000 kali 200 US dollar sama dengan Rp200.000. Sebenarnya, potensi keuntungan dari transaksi dalam trading tidak terbatas selama pergerakan kurs, sesuai dengan prediksi nasabah, yaitu bergerak naik terus. Sedangkan potensi kerugian akan terbatasi pada maksimum 1.000 US dollar, yaitu ketika kurs USD terhadap rupiah turun mencapai nilai 0. Nah, ini contoh transaksi forward. Nasabah baru saja mendapatkan pinjaman jangka pendek 3 bulan sebesar 1.000 USD. Jatuh tempo pengembalian pinjaman adalah 3 bulan ke depan. Uang pinjaman akan digunakan untuk pembayaran transaksi pembelian barang impor. Nasabah mendatangi Bank X untuk melakukan transaksi forward 3 bulan dengan data quotation sebagai berikut. Kurs spot sama dengan Rp11.900 sampai Rp12.000. Kurs forward Rp12.198 sampai Rp12.300. Jika nasabah sepakat dengan quotation yang ditawarkan pihak Bank X, maka transaksi dapat dilakukan dan masa berlaku kontrak transaksi adalah 3 bulan. Artinya, penyerahan mata uang dilakukan 3 bulan yang akan datang. Nasabah akan membeli dolar Amerika dengan pembayaran menggunakan rupiah Indonesia pada kurs forward jual, yaitu Rp12.300. Artinya, ketika kontrak forward jatuh tempo 3 bulan kemudian, nasabah harus menyerahkan rupiah Indonesia ke Bank X sebanyak 1.000 US dollar dikali Rp12.300 sama dengan Rp12.300.000, dan Bank X harus menyerahkan 1.000 USD kepada nasabah. Pada kasus ini, berapapun kurs USD terhadap rupiah pada saat kontrak forward jatuh tempo, nasabah hanya akan membeli dolar Amerika dengan kurs Rp12.300. Dalam hal ini, nasabah akan terlindungi dari kerugian akibat kurs yang berfluktuasi. Nah, sementara transaksi swap itu contohnya suatu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai spot rate dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi penjualan atau pembelian mata uang asing dengan kurs forward. Jadi di sini dilakukan 2 transaksi sekaligus. Misalkan melakukan transaksi penjualan suatu mata uang asing dengan kurs spot dibarengi dengan pembelian mata uang asing untuk waktu yang akan datang dilakukan pada bank yang sama. Nah, sebagai kesimpulan, seiring perkembangan zaman, perdagangan internasional menjadi hal yang lumrah di seluruh dunia dan falas menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional. Sekian dari saya berharap ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar. Terima kasih.